Payukan si payu kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Sudah semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Payukan si payu kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Payukan tu berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Sudah semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Payukan si payu bersama-sama, payu kita tuntut hak kita. Kini masanya kita ke hidup makmur, karena tanah kita ke tanah leluhur. Payukan si payu kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Payukan tu berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Hidup petani! Hidup petani! Hidup buruh! Hidup perempuan yang melawan! Ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu gedung ini adalah uang kita yang buat, betul? Jadi jangan anggap ini tempat lain. Ini adalah rumah kita, betul? Di rumah inilah kita diamkan wakil-wakil rakyat kita untuk mengurusi kehidupan kita. Namun sampai saat ini ternyata perkembangan politik dan hukum yang terjadi malah dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah kita. Kita harus tolak itu, bapak-bapak, ibu-ibu. Karena Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi berpihak atas kepentingan umum. Bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ada yang namanya bank tanah.
Bank tanah adalah kewenangan pemerintah mengambil secara sepihak tanah-tanah bapak ibu-ibu dan didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan yang serakah. Jangan sampai bapak ibu-ibu perusahaan seperti EWF, WKS, dan Kasuari Unggul mengambil secara sepihak tanah-tanah bapak ibu-ibu sekalian. Betul? Kita tidak mau lagi tanah-tanah itu diolah oleh orang lain. Kita mau tanah itu adalah kita yang mengolahnya. Rakyat harus berdaulat atas tanah. Rakyat harus berdaulat atas kehidupannya. Jangan aku loh. Untuk itu kita di sini bersama Partai Buruh, bersama Gerakan Mahasiswa Petani Indonesia Jambi, bersama kawan-kawan dari Serikat Petani dan Serikat Buruh menghantarkan aspirasi kita berupa menolak adanya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Selain itu, kami juga mendorong agar pemerintah mengesahkan RUU PRT yang melindungi hak-hak perempuan yang bekerja di asisten rumah tangga. Betul? Jangan sampai bapak-bapak ibu-ibu, ada keluarga kita, ada saudara kita yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, tetapi dia diperbudak, haknya ditindas, dia diperlakukan sewenang-wenang. Betul? Tidak ada lagi petani yang boleh kehilangan tanahnya, tidak ada lagi boleh buruh yang kehilangan haknya, yang sangat sulit mengajukan cuti, yang jam kerjanya tidak diatur secara berkeadilan. Kami meminta agar pemerintahan Provinsi Jambi, Pak Gubernur, untuk menemui kami di sini. Jangan hanya diam di dalam sana. Hidup petani, hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Bawa cipta kerja. Kita mahasiswa melawan. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak, bapak ibu-ibu? Bagaimana kita bisa makan enak? Sedangkan Perpu Cipta Kerja Pasal 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja akan disahkan tanggal 14 Maret, bapak ibu. Bersama kita akan tolak Perpu Cipta Kerja. Sepakat? Hidup petani yang melawan. Dan juga menolak lupa, Jambi menduduki peringkat kedua konflik agraria terbanyak secara nasional. Dan itu merupakan kegagalan bagi pimpin Jambi ini. Hidup petani yang melawan. Petani yang berjuang atas tanah, petani yang berjuang atas hidupnya, malah dianiaya oleh Kasuari Unggul dan perusahaan lainnya. Jika merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar ayat 3, air, tanah, udara, dan kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk rakyat sebesar-besarnya. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Rakyat tidak memiliki tanah, rakyat dianiaya perusahaan. Bersama kenapa itu, bapak ibu? Itu petani yang melawan. Maka dari itu, salah satu tuntutan kita, laksanakan reforma agraria sejati. Hidup mahasiswa melawan. Hari ini kita nyatakan hanya ada 2 pilihan, bapak ibu. Diam melihat pindasan ini, atau yang kedua, mari angkat dan kepalkan dan kiri kita semua, kita nyalakan tanda perlawanan terhadap pindasan ini. Hidup mahasiswa yang melawan, hidup petani yang melawan, hidup buruh yang melawan, hidup perempuan yang melawan. Yang tidak berdaulat untuk rakyat. Kalian menciptakan peraturan hanya sepihak, hanya untuk menguntungkan para investor-investor yang ada di Jambi ini. Kalian ciptakan undang-undang untuk memiskinkan rakyat. Kalian ciptakan undang-undang hanya untuk memperkaya diri kalian sendiri. Rumah-rumah petani dibakar, 7 petani dianiaya. Tapi apa tindakan dari kalian? Sekarang sudah banyak pemuda-pemuda, kawan-kawan dari mahasiswa yang sadar akan bagaimana kondisi di Provinsi Jambi ini.
Di Jambi tadi sudah disampaikan oleh Bung Fikri bahwasanya di Jambi menduduki sebagai peringkat kedua dengan konflik agraria terbesar yang ada di tingkat nasional. Apakah ini tidak memalukan bagi pemerintah yang ada di Provinsi Jambi? Betul. Jika tuntutan kami, aspirasi kami, suara-suara kami tidak diindahkan, maka kita akan datang kembali. Kita semangat semua. Kita akan datang dengan jumlah yang lebih banyak. Semangat. Lindungi para petani, ciptakan undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lindungi para perempuan. Jangan hanya berpikir bagaimana anak cucu kalian tidak menjadi miskin, tapi kita semua ingin sejahtera. Masyarakat juga ingin memiliki kedaulatan dan juga hak atas tanah mereka yang dirampas oleh IWF, oleh REKI, oleh PT Kasuari Unggul. Lawan! Hidup petani! Hidup Basmi! Di pemerintahan, silakan pikirkan ini. Jangan kalian kira bahwa kami akan berdiam diri atas penindasan yang kalian lakukan. Kami akan terus berkembang biak dan memperbanyak diri untuk selalu menebar bibit benih perjuangan. Katakan itu, rakyat ingin berdaulat, petani ingin berdaulat, buruh ingin berdaulat, perempuan ingin berdaulat. Mana wakil kami yang selama ini hanya menggunakan kami 5 tahun sekali dalam pemilihan umum? Kalian hanya datang ketika kalian butuh untuk menaikkan kalian sebagai pejabat pemerintahan. Kalian datang mengemis, memberi piring, gelas cantik kepada kami yang itu digadaikan dengan kehidupan kami selama kalian memimpin. Kami tidak ingin tertipu lagi oleh kalian. Turun kalian dari menara-menara kesombongan. Kami ingatkan sekali lagi bahwa apa yang kalian lakukan selama ini hanya memperkaya diri kalian sendiri. Barang siapa yang ketika dia diberi jabatan dan kekayaan yang bertambah, maka dia adalah pencuri. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. Kepemimpinan adalah amanah. Jadi kepemimpinan berarti siap miskin, bukan malah mengembalikan modal dalam proses pemilihan. Satu lagi, kepada bapak-bapak polisi sekalian, kami meminta agar kalian berpihak kepada yang benar, tidak lagi menjadi penengah-penengah. Kami bosan sudah dibilang sebagai penengah, tetapi di belakang kami terkhianati oleh kalian semua. Betul. Di meja kalian bilang ingin melindungi kami, ingin mengayomi kami, tetapi di lapangan rumah kami digusur oleh perusahaan dan security, tetapi tidak ada polisi satupun di situ. Ketika kalian semua yang memiliki gaji dari pajak-pajak yang ada merasa bahwa apa yang kami rasakan ini adalah bukan tanggung jawab dari kalian semua ini, kalian berada di posisi kezoliman. Bahwa apa yang petani rasakan, apa yang buruh rasakan sekarang adalah juga bagian dari kalian. Pajak, gaji, semua uang-uang fasilitas yang kalian dapatkan itu berasal dari pajak kami. Jangan lagi kalian membela perusahaan-perusahaan yang memanipulasi pajak. Bahwa apa yang kalian makan selama ini adalah uang dari rakyat, maka berikan kedaulatan, berikan agraria di Jambi ini kepada rakyat sekarang juga. Tolak harga mati, hidup petani. Tolak Perpu Cipta Kerja. Jangan sampai Perpu Cipta Kerja disahkan. Hidup buruh, hidup petani, hidup perempuan. Polisi, Pak Sol PP,
Kemudian kami adalah dari Serikat Pekerja Konfederasi AGN menyampaikan berapa kali banyak temuan-temuan yang di lapangan yang tidak berpihak kepada buruh, istilahnya outsourcing, itu berapa banyak kali dapat. Kemudian ibu-ibu juga pekerja tidak ada diberi hak cuti apabila mereka akan dipecat dari perusahaan itu. Jadi harapan kami dari selaku pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dari Provinsi Jambi, tolong diperhatikan hak-hak buruh, kemudian petani, guru honorer, dan lain-lain. Kemudian seperti reforma agraria, berapa banyak konflik-konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi, dari mulai Kabupaten Merauke sampai ke Tanjung Jabung Barat, betul? Berapa banyak konflik lahan. Jadi harapan kami harus dari ke siapa lagi kami ini mengadu? Apakah harus ke Malaysia? Tidak mungkin, karena ini adalah wilayah Indonesia. Apakah harus Singapura? Tidak mungkin. Ini adalah wilayah Indonesia. Otomatis ini di daerah Jambi, terutama kami minta pertanggungjawaban atau penyelesaian masalah lahan RUU Cipta Kerja untuk di Provinsi Jambi. Setuju dulu? Setuju kawan-kawan? Jadi untuk itu ini adalah hari aksi 25 organisasi yang hadir, tapi tidak bisa hadir 1000, karena ada pembatasan dari pihak kepolisian. Itu sangat kami hargai. Jadi kami hanya sebesar mungkin yang bisa kami bawa kemari. Jadi untuk para DPR, jangan janji-janji hanya 5 tahun sekali baru datang untuk ke kami lagi minta tolong duduk bersempuh, tapi udah jadi DPR, udah jadi penguasa, udah jadi pemimpin negeri, tidak tahu lagi dengan rakyat. Makanya partai buruh tidak akan seperti itu. Kita akan duduk bersama-sama, tegak sama-sama untuk bersama-sama mensukseskan jalan buruh. Kami tidak dengan diam. 2024 partai buruh akan maju untuk majukan semua buruh, peduli terhadap buruh, tidak buruh, jangan mundur. Sebelum ada keputusan kita maju terus, jangan mundur. Apalagi sekarang banyak berkesasa yang begitu intimidasi. Apalagi baru terjadi kemarin, security baru memakai baju seperti baju polisi, udah berkuasa dengan para kawan-kawan buruh dan petani. Jadi harapan kami pada Bapak Ibu yang duduk di PNS atau pegawai negeri, tolong diperhatikan nasib ibu sama seperti kami. Ibu bapak itu bergaji dari pemerintah, sedangkan kami harus menyangkul dulu, harus membongkar muat dulu, harus manen dulu baru dapat gaji. Jadi tolong itu adalah mandat kami untuk menitipkan para bapak-bapak yang duduk di DPR atau di PNS. Jangan hanya berpihak sebelah. Kenapa? Petani ini juga manusia, sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Tolong kedepannya sama-sama diperhatikan untuk petani, buruh, guru honorer, ojek online, dan yang lain-lain. Tolong sekali lagi para pejabat negeri ini perhatikan untuk para orang-orang parkir miskin. Jangan kita makan sedang petani tidak makan. Kalian bisa sekolah di luar negeri, anak-anak banyak yang bisa sekolah. Kalian bisa berobat di Singapura. Kemudian banyak petani-petani yang tidak bisa berobat, ditolak di rumah sakit. Kalau tolak kita dibagian, benar ibu-ibu? Ayo kawan-kawan semangat. Untuk itu tolong Bapak Haris, berapa kali kita Jambu Timur duduk dengan saya minta tolong. Nah sekarang udah jadi gubernur, tolong diperhatikan. Saya juga orang Bangin, kemudian saya juga orang Tanjung Timur, juga orang Provinsi Jambi, ada Indonesia juga saya. Itu tolong Pak Haris, Bapak DPR, tolong perhatikan seluruh program PNS Provinsi Jambi. Terima kasih. Selamat maju. Maju terus. Terima kasih. Tenaga honorer, kami akan siap memperjuangkan bapak-bapak sekalian. Kami akan mempersiapkan saudara-saudara yang ada di perusahaan-perusahaan. Kami tidak akan janji manis, janji yang akan menusuk hati kami, janji yang dibuat oleh negara bahwa rakyat kami sekarang masih miskin, bahwa kekayaan kita adalah bukan tanaman, bukan lautan, tapi kolam susu. Kita kaya, semua ada di negara kita ini. Ikan, laut,
Mengapa kita impor garam, impor gula? Apa kita kekayaan negara kita ini? Kita tidak bisa. Apakah pajak-pajak kita ini untuk kepentingan pribadi? Pajak-pajak yang ada di negara ini kepentingan bapak-bapak sekalian. Kami rakyat di sini makan pun susah 3 kali sehari. Tapi pajak kami bapak telan, bapak makan untuk kepentingan pribadi. Diduga ada pejabat naik mobil Rubicon. Apakah itu mencerminkan negara yang punya intelektual, yang mempertanggungjawabkan pajak-pajak kami yang diambil oleh bapak-bapak sekalian? Apa kita setuju tidak bayar pajak? Pajak bapak pajakan ya. Di sini turun ke lapangan, cek bahwa buruh-buruh yang ada di provinsi kami maupun di kota itu upaya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang di negara kita. Masih ada gaji di bawah buruh. Selamat pagi menjelang siang para saudara sekalian. Selamat pagi menjelang siang juga Bapak Gubernur Jambi yang kami hormati. Saya Sarwadi, Deputi 1 Partai Buruh Nasional untuk wilayah Sumatera, menyampaikan bahwa besok akan disahkan, kita sinyalir akan disahkan Perpu tentang Undang-Undang Cipta Kerja nomor 2. Karenanya kami secara nasional menginstruksikan kepada Partai Buruh untuk turun, untuk datangi Gubernur Jambi, datangi gubernur-gubernur yang lain, datangi DPR untuk menyatakan bahwa undang-undang yang akan disahkan bukan undang-undang demi kepentingan rakyat, tetapi hanya undang-undang kepentingan perusahaan. Karena itu wajib untuk hukumnya ditolak. Kepada Gubernur Jambi yang memiliki kewenangan untuk juga menyuarakan, meneruskan aspirasi kami agar menyampaikan kepada DPR RI, kepada Presiden, agar penolakan yang kami lakukan diteruskan oleh Bapak Gubernur dan Bapak DPR Provinsi Jambi. Perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa kami 11 organisasi pendiri dan pelanjut Partai Buruh yang terdiri dari Serikat Pekerja Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan lain-lainnya yang berada di Indonesia ini terang-terangan lahir karena lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kita sinyalir, yang kita duga, yang sudah kita rasakan bahwa belum saja disahkan Undang-Undang Cipta Kerja sudah diterapkan untuk melakukan pengusiran kepada dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghalalkan pengecilan buruh, upah buruh, outsourcing atau buruh kontrak itu sudah dilakukan. Karena itu apabila undang-undang ini nyata-nyata akan disahkan, maka ini akan berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama bagi masyarakat pemerintah yang peraturan-peraturannya itu baik untuk masyarakat, yang undang-undangnya juga sudah baik, di mana Undang-Undang Cipta Kerja sebetulnya itu adalah menghapus atau menghanguskan dari belasan undang-undang yang sejatinya sudah baik untuk masyarakat. Undang-Undang Ketenaga Kerjaan misalnya itu sudah cukup baik. Undang-undang tentang perlindungan tanah berkelanjutan itu juga sudah baik. Undang-undang perlintan itu sudah cukup baik, dan itu ternyata akan dihapuskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Itulah. Sebelum disahkan besok, maka malam nanti paling tidak Gubernur Jambi, DPRD Jambi itu harus menyampaikan aspirasi kami kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada DPR. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Lebih jauh akan disampaikan oleh Ketua Esko Partai Buruh Jambi yang akan disampaikan oleh Saudara Syarif. Mungkin silakan kita sampaikan kepada Pak Gubernur selaku pemerintah daerah dan perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi daripada anggota Partai Buruh di Provinsi Jambi bahwa kita menolak ya secara tegas
akan disahkannya ya Undang-Undang Cipta Kerja yang disinyalir akan dilaksanakan besok tanggal 14 Maret 2023 oleh Pleno DPR RI ya, di Jakarta. Asal dari elemen-elemen yang mendukung, yaitu dari Serikat Petani Indonesia, ada dari KPBI, ada dari SBSI, ada KSPSI, ada komunitas ojol dan lain sebagainya ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menceritakan ya sedikit saja supaya kita memahami teman-teman sekalian. Kenapa kita begitu getol menolak dihasilkan oleh DPR RI dengan pemerintah, usulan pemerintah kepada DPR RI untuk disahkan. Ya. Dan undang-undang Cipta Kerja ini kalau ketua DPRD nanti untuk disampaikan kepada ketua DPR RI ya, bahwa kita memang ada beberapa hal. Yang pertama, kita menolak dengan tegas undang-undang Cipta Kerja ini. Terus yang kedua, kita juga meminta kepada DPR RI untuk segera mengesahkan RUU PPRT, rencana undang-undang pembantu rumah tangga, untuk diperbaiki selama 20 tahun. Kemudian di antara 20 tahun pemerintah keluarkan Perpu. Kemudian Perpu akan disahkan menjadi undang-undang. Ini ada apa? Kok ngebet kali gitu loh. Kepentingannya apa? Kok ngebet kali dalam 2 tahun dikebut minta ampun. Kemudian sebagai pembanding, RUU rencana undang-undang 2 tahun dikebut, dikejar mati-matian karena ada kepentingannya. Kalau undang-undangnya babu 17 tahun Bapak saja. Silakan Pak, kami meminta sepatah dua patah. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan Pak Sekda pada waktu yang bersamaan. Beliau melaksanakan tugas-tugas dan kami bersama hari ini pertama Bapak Afan Syarudin, Kakak Kesbangpol Provinsi Jambi, kemudian Pak Bahari dari Kadis Nagartran, kemudian teman dari Pak Staf Ahli Gubernur, teman-teman dari kepolisian dan semua yang saya hormati, se-Indonesia, mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, menyuarakan suara-suara buruh, petani. Seperti sampaikan pembicara bersama, benar, kami juga polisi, TNI semuanya adalah buruh. Jadi cuma kami kebetulan buruh yang diberi baju seragam aja. Semua buruh juga, betul? Sama. Jadi sesuatu tugas kita berbeda, membuat kita tidak seperti ini. Artinya, terima kasih dan kami akan terima suratnya yang nanti akan kami teruskan kepada pimpinan untuk diteruskan kepada pemerintah di pusat bahwa Partai Buruh seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Jambi menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, kemudian minta dipercepat pengesahan Undang-Undang PPRT, kemudian segera dipecat Dirjen Pajak. Kemudian dari reformasi ya. Dan soal petani semuanya sudah, dan kita juga aspirasi, mungkin Pak Guntom tahu masalah bumbu berapa tahun Pak? 35 tahun, alhamdulillah sudah selesai dan sudah diberi sertifikatnya. Begitu juga tadi disampaikan masalah Kasuari Tajab Timur, insya Allah dalam waktu dekat timnya akan turun, kita lakukan verifikasi dan kita akan memperhatikan apa yang menjadi suara buruh. Hidup petani, hidup buruh. Kalau saya hidup Partai Buruh, hidup Partai Buruh, Pak. Intimidasi Pak. Ya. Hidup PWF. Hidup rakyat ya. Jadi artinya kami adalah bagian dari Bapak semua Pak ya. Terima kasih. Dan kemudian jangan kriminalisasi petani. Ya, jangan petani jadikan pekerja buruh terus tapi nggak diperhatikan hak-haknya. Ya. Dan setuju? Kami di sini Bapak juga petani, Bapak kami juga buruh, sama kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua menolak Cipta Kerja. Oh, Cipta Kerja.
Partai Buruh, negara sejahtera. Partai Buruh, menang, menang, menang. Hidup rakyat, hidup petani, hidup buruh, hidup mahasiswa. Beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Pemimpin mereka lah nanti yang akan melegitimasi UU Cipta Kerja ini disahkan. Kita halang itu, betul. Kita jegal itu. Jangan sampai Undang-Undang Cipta Kerja berhasil disahkan pada esok hari, betul. Karena Undang-Undang Cipta Kerja akan menyengsarakan kita beratus-ratus tahun ke depannya. Ayo semangat, semangat. Ayo ibu-ibu. Baik Bapak Ibu, kembali rapatkan barisan. Kita temui wakil kita satu lagi, betul. Kita akan menyampaikan aspirasi kita lagi kepada anggota DPRD Provinsi Jambi. Menolak segala bentuk apapun yang diciptakan oleh pemerintah. Kami akan menolak 11 elemen serikat buruh akan menolak itu semua. Apapun yang terjadi nanti jam hari Kamis yang ditentukan oleh pemerintah, kami akan turun ke jalan di seluruh Indonesia maupun di seluruh kabupaten kota provinsi. Kita sempat ingin minta dirjen pajak itu kenapa itu? Ya, karena pajak itu adalah sebagian penghasilan dari kami masyarakat Indonesia yang telah hak-hak kami diambil juga, tapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi, diduga untuk kepentingan pribadi. Oke, Bang, terkait selain dari buruh dan pajak tadi, apa lagi yang menjadi kepentingan kita? Siap, saya mungkin tambahkan supaya lebih ada beberapa memang tuntutan yang kita mintakan kepada di dalam hari ini. Yang pertama menolak dengan tegas UCK tadi untuk disahkan. Kemudian yang kedua kita mendorong RUU PPRT. Ini 17 tahun sudah diajukan, tapi belum juga disahkan. Sementara Omnibus Law 2 tahun dikejar habis-habisan, ya kan? Kalau undang-undangnya babu kan 17 tahun nggak dia apain. Terus yang ketiga kita memang minta segera diaudit, audit forensik tentang perpajakan kita. Ya. Jadi supaya lebih jelas, karena disinyalir kita tahu kemarin di berita-berita apa kekayaan daripada pejabat pajak yang di luar batas wajar. Terus yang kedua memang ada 12.000 pegawai pajak itu yang tidak menyerahkan laporan kekayaan kepada pemerintah. Ini ada apa di belakang itu? 12.000 loh. Ini kami kejar ini. 12.000 orang itu. Kemudian yang ketiga kita minta memang tolak RUU Kesehatan. Karena ini sedang mau disahkan bersama-sama ini secara omnibus law juga oleh pemerintah. Kenapa? Kita lebih kalau ini kepada Badan Pengawasan tentang BPJS. Kita yang mengumpulkan uang, buruh yang mengumpulkan uang, kita pengawasnya cuma diberi 1 orang, ya dikurangi. Nah, padahal kita yang punya uang. Kok kita yang punya uang, dalam Badan Pengawasan dikurangi jumlahnya. Yang kelima kita memang minta reforma agraria sejati segera dilaksanakan. Karena ini satu-satunya jalan yang kita anggap akan menyelesaikan persoalan konflik agraria dan kesejahteraan untuk petani.
Itu saya pikir. Tanggapan dari Pemprov sendiri gimana Pak? Kalau kami tahu ya, pemerintah provinsi tidak punya kewenangan apa-apa dengan ini. Jadi kami hanya menyerahkan karena memang pemerintah provinsi, gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi untuk menyampaikan kepada presiden itu saja. Iya, sama itu. Sama lagi Pak? Sarip. Sarip sebagai Pak? Ketua. Ketua Partai Buruh Jambi ya. Provinsi Jambi. Provinsi apa? Sebagai wakilnya. Ini Pak Sekjen. Pak Sekretaris. Saya sekretaris Partai Buruh Provinsi Jambi, kemudian juga sekretaris KSPSI Partai Buruh Provinsi Jambi. Kami tetap berupaya bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Ya, terutama juga buat kawan-kawan sekalian yang kulit tinta ya. Iya betul. Siap. Ya, terima kasih kawan. Undang-undang Cipta Kerja adalah pesanan dari para pembedar segala-galanya. Kami tidak mau bahwa bumi kami, tanah kami, Ini bapak-bapak yang terhormat, bapak polisi, ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik, ini malah jadi tamengnya yang dipilih oleh rakyat yang katanya untuk mensejahterakan rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat. Tapi kok malah DPR-nya nggak datang, yang ada cuma polisi. Selalu setiap ada masyarakat yang datang, entah itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi, pasti pimpinannya nggak pernah ada. Yang alasannya umroh, yang alasannya dinas kerja dan segala macam. Yang hanya kita lihat cuma polisi, bener nggak? kami mau ketemu DPRD, bukan polisi. Kita di sini mau ketemu sama DPRD. Kalau di sini bapak-bapak polisi mengatasnamakan keamanan, ya mau gue cuman DPRD-nya mana? Pak DPRD keluar Pak. Keluar, DPR keluar, Pak DPR keluar sekarang juga. Nah, silakan monggo dilihat Pak DPR-nya. Coba sampaikan di sini. Kenapa Pak DPR kemana? Coba sampaikan. Naik ini Pak, naik. Kami Pak, ya dan kami nggak dibicara apa ini. Berpuluh-puluh jumlah anggota DPRD masa nggak ada satu pun. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati saudara-saudaraku dari kelompok Partai Buruh, yang jelas salam Partai Buruh. Ulang ya, hidup Partai Buruh. Kami dalam hal ini selaku Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya menyampaikan aspirasi di gedung DPRD ini. Beginilah sistem tatanan pemerintahan kita. Jadi memang aspirasi ini boleh kita sampaikan secara langsung dengan damai seperti ini. Kami sangat mensupport dan mengapresiasi atas partisipasi penyampaian pada hari ini. Selanjutnya yang dapat kami sampaikan bahwa seyogyanya menerima aspirasi ini pimpinan atau perwakilan dari anggota DPRD Provinsi Jambi. Namun pada saat ini
dengan sangat menyesal para bapak-bapak, pimpinan dan anggota itu juga menyebut aspirasi. Mereka menyebut secara langsung. Jadi mereka dalam hal ini masih dalam keadaan reses. Mereka datang ke perwakilan, menyebut, menampung aspirasi yang seperti yang kita sampaikan. Iya, jadi DPRD kita jumlahnya 55 orang. Jadi untuk saat ini dapat kami sampaikan bahwa ya, oh iya siap, karena itu sudah diatur Pak, di undang-undang juga mengatur. Jadi untuk saat ini aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan, kalau boleh kami tampung, nanti akan kami teruskan kepada pimpinan anggota dan anggota DPRD Provinsi Jambi untuk dapat ditindaklanjuti. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada kesempatan yang baik ini para pimpinan dan anggota tidak ada di kantor secara langsung. Masih dalam reses Bang, itu beberapa hari Bang. Ya. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Kami selaku humas DPRD Provinsi Jambi sekali lagi mohon maaf yang sebesarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan. Oke. Sudah. Nggak apa-apa. Bapak sini aja. Terima kasih Pak. Sudah untung ada satu yang mewakili. Kan elemen yang mendukungnya hadir menyampaikan aspirasi, ya kan Pak? Satu, memang kami menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk disahkan. Kita yang melalui depan, tatap mata mereka dan sampaikan penderitaan kita pada mereka agar mereka tahu untuk apa seragam yang mereka pakai. Seragam yang mereka pakai bukan hanya untuk agar hidup. Mereka pakai untuk ini. Bicar mana? Tiba yuk kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Ayo bersatu kita bersama-sama untuk mendapatkan hak kita. Ayo ganti berjuang bersama-sama menggapai tuntutan kita. Sudah semestinya yang terbaik untuk kita, bukan retorika atau janji belaka. Jangan ragu dan gentar untuk memperjuangkan, karena tanah itu tanah kita. Payukan tiba, yuk kawan bersama untuk menggapai tuntutan kita. Sudah seharusnya yang terbaik untuk kita, bukan retorika.